Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas Logism chapter yang terbaru cuy, yakni chapter 483. Dimana di chapter ini kita diperlihatkan masa lalu dari Maharaja King Jinhobin cuy. Oke guys, dalam chapter kali ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 4 poin dan juga 2 teori. Apa aja 4 poin dan 2 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir. Oke guys, seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 1675 orang yang telah subscribe channel Mimin, dan juga kepada semua yang telah menonton, share, dan juga komen di video-video Mimin cuy. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Oke guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe cuy. Gitu aja. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Oke guys, pada awal chapter ini kita diperlihatkan awal dari pertemuan mereka semua coy. Ya bener, pertemuan antara murid dan juga gurunya. Awal dari pertemuan Jinhobin dengan gurunya dan juga teman-teman seperguruannya cuy. Ternyata selain Jinhobin, Raja Chunryang juga memiliki 4 murid lainnya cuy, yakni Choi Woseok, Lim Taebong, Park Jiwo, dan juga Lee Yunjar. Dan keempat baruda itu tidak sembarangan murid. Mereka berempat adalah anak-anak yang kuat. Ya, jika dibandingkan dengan teman sebayanya, mereka jauh lebih kuat. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan visi dari keluarga Chunryang, dan visi mereka adalah tidak percaya pada nyonya dan bualan si dukun sesat tersebut guys. Ya, ini juga sejalan dengan pemikiran King Hobin bahwa ia tidak percaya pada dukun sesat tersebut. Dan pada chapter ini kita dikonfirmasi bahwa hampir semua anak di Chunryang sudah terkena doktrin, bahkan otaknya sudah dicuci guys. Mereka harus menuruti dan menjunjung tinggi yang dikatakan oleh dukun sesat tersebut guys. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Oke guys, seperti yang kita duga dari Lord Hobin, dia sangat tidak tahu diri cuy. Setelah diberi makan, dia malah mencaci orang yang memberinya makanan, yakni Raja Gen 1. Dan tentunya para muridnya tidak terima jika gurunya diolok-olok oleh Jinhobin guys. Sehingga hal itu menyebabkan pertarungan pun pecah guys. Pada panel ini kita diperlihatkan Hobin yang terkena pukulan. Tapi guys, namanya Lord Hobin, dia bisa memukuli anak yang memukulnya tadi guys. Bahkan dijadikan sebagai samsak cuy, Sasuga Jinhobin. Namun sesaat sebelum pertarungan memanas dan mencapai klimaks, semua pandangan mata tertuju pada satu sosok yang baru datang. Mereka semua diam ketakutan melihat sosok tersebut guys. Sosok tersebut dikenal dengan sebutan monster. Dan tanpa basa-basi, sosok itu langsung membanting Jinhobin hingga pingsan cuy. Bayangkan, Lord Hobin sekali bantingan langsung pingsan. Siapa sosok tersebut? Nah, pada panel ini dijelaskan bahwa sosok yang disebut monster adalah Kimiru guys. Anjir, ternyata monster yang dimaksud adalah Kimiru. Mimin kira monster yang dimaksud adalah Raja Chunryang. Dan sebenarnya ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penonton Mimin guys, oleh Babang Gugum Gumelang. Pada video sebelumnya dia komen seperti ini guys, membahas rumor anak sekolah yang bilang tentang ada monster di Gunung Chunryang. Menurut saya pribadi itu bukanlah Raja Gen 1, melainkan Kimiru. Itu menurut pendapat pribadi Bang Gugum Gumelar guys. Dan ternyata pendapatnya tepat sekali dibuktikan pada chapter ini. Mimin jadi curiga guys kalau Bang Gugum Gumelar adalah orang dalamnya PTJ. Itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, pada chapter ini kita akhirnya diperlihatkan Hobin yang sudah masuk sekolah lagi. Tapi ya seperti sebelumnya, para bajingan ini tetap menghina Jinhobin guys. Betapa sakit hatinya Mimin ya guys ya, King Hobin dihina seperti itu. Namun ada hal yang menarik pada panel ini. Dengan ekspresi yang sangat marah, Jinhobin menuju Taijin, bilang bahwa Taijin lah yang menyebarkan berita, bahkan mengajak para siswa untuk melihat Jinhobin yang bekerja sebagai tumbal. Bener kan guys teori Mimin pada chapter kemarin yang bilang kalau Taijin adalah pribadi yang udah busuk dari sananya. Memang anak anjing Taijin ini guys. Pada panel ini guys, bahkan Jinhobin tidak bisa melawan sama sekali. Dia dipukuli secara sepihak oleh Cheon Taijin.
Dan ya, pose ini bukannya mirip dengan pose pertarungan saat Hobin melawan Taijin di anak perusahaan pertama, guys. Ya bener, pose kudo. Menarik bukan? Dan tidak hanya itu, ada satu dialog dari Taijin yang membuat Mimin sangat penasaran, yakni saat Taijin bilang, "Aku belajar sedikit dari orang yang dijaga ayahku." Benarnya siapa orang itu, guys? Siapa orang yang dijaga oleh dukun tersebut? Dan apakah orang itu sekuat itu sehingga bisa mengajarkan Taijin? Nah, untuk hal ini nanti akan Mimin bahas di teori ya, guys. Namun, hal yang menarik pada panel ini yakni saat Jin Hobin sudah lemas tak berdaya, para Chunryang family datang untuk menolong Jin Hobin, guys. Nah, ini baru yang namanya teman saling menolong, bukan seperti para bajingan ini yang selalu menertawakan King Hobin. Dan kita diperlihatkan sesuatu yang menarik, guys, yakni Taijin yang langsung kalah setelah dibanting oleh Kimiro. Mimin jadi ingat saat Hobin bilang bahwa dia tidak pernah menang saat melawan Kimiro. Sasuga Kimiro. Itu poin yang ketiga. Oke, next, poin yang keempat sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan bahwa siswa yang disamsakin oleh Hobin saat pertemuan mereka awal tadi itu belum serius, guys, melawan Jin Hobin. Bahkan mereka sengaja mengalah melawan Jin Hobin, guys. Dan ternyata mereka semua jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Jin Hobin pada masa itu. Ingat guys, pada masa itu. Dan pada panel ini kita diperlihatkan salah satu dari dua bajingan yang selalu menjemput Jin Hobin dan diajaknya menjadi tumbal. Dia adalah orang yang selalu berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Dan dengan sekejap mata para murid Gen 1 dihajar oleh mereka. Ya wajar sih guys, bocah SMP lawan orang dewasa pasti kalah ya, karena mereka bukan Jonggun ataupun Junggo. Bahkan Kimiro yang sekuat itu, dia tidak bisa membanting orang ini. Siapa sih sebenarnya orang ini? Karena pada chapter kemarin selalu diperlihatkan, sebelum para orang bajingan itu melukai para siswa lebih lanjut, Maha Guru akhirnya turun gunung, guys, yakni Raja Chunryang. Dia menghentikan mereka semua. Bahkan dengan mudahnya dia meremukkan tulang rusuk dari dua orang ini, cuy. Dan pada panel ini dikonfirmasi, guys, sudah dikonfirmasi bahwa Raja Chunryang adalah anak yang dulu pernah dijadikan tumbal. Dia kabur ke gunung dan menjadi Raja Chunryang. Mimin bener kan guys teori Mimin pada chapter kemarin. Dan pada chapter ini juga kita akhirnya diberitahukan bahwa orang ini adalah mantan anggota dari klan yang sangat terkenal di Jepang, yakni klan Yamazaki. Bahkan dia seangkatan dengan geng 0 yang bernama Kojima Shigeaki, dimana kita semua tahu klan Yamazaki adalah klannya Jonggun dan juga Gokja. Apakah penerus Jonggun adalah Gokja, guys, bukan Pak Yungsu? Ini penonton Mimin juga ada yang bilang, cuy, yakni Bang Skincare. Dia bilang seperti ini, poin terpenting yang tertinggal yaitu dua pengawal Ilhewi yang dulunya ada di Chunryang. Bener guys, Mimin kelewatan poin ini. Dan poin ini udah ditambahin oleh Bang Skincare 5DN ini, cuy. Keren kau bang. Kalian lihat guys, masa lalu dari King Hobin sangat out of the box kan. Udah jadi tumbal, gurunya Gen 1, bahkan dihajar oleh klan Yamazaki. Sungguh pantas menyandang gelar King dan pria terkuat di Lookism. Dan akhir pada chapter ini menurut Mimin ada panel yang sangat-sangat keren, di mana Raja Chunryang memberikan ancaman dengan bilang, "Kau tidak lupa alasan kenapa orang-orang memanggilku Raja Chunryang." Oke guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya, cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai dialog Cheon Taijin pada poin nomor 3, yang dia bilang, "Aku belajar sedikit dari orang yang dijaga ayahku." Menurut Mimin, orang yang mengajari Cheon Taijin bela diri kudo adalah Raja Chunryang itu sendiri, guys. Kenapa bisa seperti itu, Min? Ternyata Raja Chunryang itu ditindas oleh ayah Taijin. Bener guys. Tapi yang Mimin highlight di sini adalah kata dijaga. Karena menurut Mimin, kata dijaga ini memiliki dua konotasi, yakni dilindungi dan dipelihara. Jika yang dimaksud dijaga oleh Taijin adalah dipelihara, yang artinya dia hanya dikasih makan dan untuk dijadikan tumbal, maka orang yang sangat tepat untuk mengajari Jin Hobin dan sesuai dengan kalimat dijaga di sini adalah Raja Chunryang itu sendiri, gitu. Ini bisa dibilang teori yang lemah. Benar, memang lemah karena buktinya masih sangat sedikit. Kita tidak tahu siapa di Chunryang yang bisa belajar kudo, bahkan yang bisa mengajari orang
belajar kudu. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai siapa yang melatih Raja Gen 1 dan apa hubungan Park Jin Young dengan Junryang. Oke guys, langsung saja ya. Siapa yang melatih Raja Gen 1? Di sini ada dua kemungkinan siapa yang melatih Raja Gen 1. Yang pertama adalah Park Jin Young itu sendiri. Kok bisa Park Jin Young, Bin? Iya bisa guys. Kalian lupa Park Jin Young itu jenius dalam meniru. Jika Park Jin Young dulunya pernah melawan orang yang bela dirinya kudo sangat hebat, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa mengajarkan kudo kepada orang lain. Terus kemungkinan yang kedua apa, Min? Kemungkinan yang kedua adalah Raja Junryang diajari oleh ayahnya Kimiru atau oleh keluarganya Kimiru. Kok bisa, Min? Berdasarkan chapter ini, Kimiru kan cenderung dekat dengan Raja Junryang, tapi dia tidak memakai jersey Junryang family. Jadi, Mimin menyimpulkan ada keterkaitan antara Raja Junryang dengan Kimiru atau bahkan dengan keluarganya. Siapa yang mengajari Raja Junryang adalah keluarganya Kimiru, karena Kimiru aja masih kecil udah hebat. Dan kita kembali lagi, ini Lookism, di mana gen sangat berpengaruh di sini. Itu menurut Mimin tentang siapa yang mengajari Raja Gen 1. Oke guys, next, yaitu apa hubungan Park Jin Young dengan Junryang? Kemungkinan besar Park Jin Young adalah raja di Junryang. Mungkin sebelumnya dikenal sebagai ketua gengnya di Junryang sebelum dikalahkan oleh Kim Gaprong dan dia gabung ke Kim Gaprong. Dan Mimin jadi kepikiran cuy, sebenarnya kekuatan besar apa yang dilawan oleh Gen 0? Mimin sedikit kepikiran, apakah kekuatan itu adalah kekuatan dari klan Yamazaki yang mencoba ekspansi ke daerah Korea Selatan? Itu teori Mimin yang kedua guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 4 poin dan 2 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 483. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar cuy. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe. Dan kita teorikan bersama cuy, siapa ayah dari Jin Ho Bin cuy. Mimin penasaran. See you in the next video. Bye bye bro. Yeah.